Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurrahim, NDH 37 dari kelompok 4, pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 22 tahun 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu agenda 4, yaitu adalah analisis isu. Ada 5 analisis isu di SDN 1 Kindingan sebelum merancang nilai aktualisasi. Yang pertama adalah belum optimalnya pembelajaran matematika. Yang kedua, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika cenderung pasif. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan. Yang keempat, kurangnya minat siswa untuk belajar matematika. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar matematika yang tidak mencapai KKM. Dari kelima analisis isu tersebut, kemudian saya identifikasi isu dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Nomor 1, belum optimalnya pembelajaran matematika, mendapat poin 20 dengan ranking 1. Kemudian kedua, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika cenderung pasif dengan total 13 dengan ranking 5. Kemudian belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan dengan total 15 dengan ranking 3. Kemudian kurangnya minat siswa untuk belajar matematika dengan total 14 dengan ranking 4, dan terakhir rendahnya hasil belajar matematika yang tidak mencapai KKM dengan total nilai 18 dengan ranking 2. Setelah dianalisis dengan metode APKL dan didiskusikan dengan kepala sekolah, kemudian dari 5 tersebut dikerucutkan menjadi 3 isu dengan menggunakan metode OSG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Maka ditetapkan bahwa isu utama adalah belum optimalnya pembelajaran matematika dengan total 15 dengan ranking 1. Kemudian yang kedua, rendahnya hasil belajar matematika yang tidak mencapai KKM dengan total 14 dan ranking 2. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan dengan ranking 3. Dengan keterangan sebagai berikut. Urgensi, poin 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Seriousness, 1 tidak serius, 2 kurang serius, 3 cukup serius, 4 serius, 5 sangat serius. Growth, 1 tidak berkembang, 2 kurang berkembang, 3 cukup berkembang, 4 berkembang, 5 sangat berkembang. Setelah kedua isu tersebut dianalisis, kemudian saya menganalisis isu itu dengan diagram tulang ikan dengan hasil temuan sebagai berikut. Dari siswa, aktivitas siswa saat pembelajaran sangat pasif. Kemudian kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian dari faktor segi guru, yaitu adalah belum optimalnya pembelajaran matematika, kurang kreatifnya sehingga hasil belajar siswa rendah. Kemudian dari model pembelajaran, menggunakan model yang kurang menarik, sering menggunakan metode ceramah, dan dari media kurang memadai, media pembelajaran yang seadanya. Nah, dari hasil diagram tulang ikan tersebut, maka diperoleh hasil yaitu dapat disimpulkan belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6 SDN 1 Kindingan. Berdasarkan hasil identifikasi analisis isu dengan metode APKL, OSG, serta analisis dengan diagram tulang ikan, maka saya mengambil isu aktualnya yaitu belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6 SDN 1 Kindingan. Dan gagasan pemecahan isu yang saya ambil adalah optimalisasi pembelajaran matematika dengan model talking stick dan kartu bilangan di kelas 6 SDN 1 Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, setelah didapatkan rancangan isu tersebut, kemudian saya membuat rancangan kegiatan.
Tahapan rancangan kegiatan yang saya buat ada 6. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi pada atasan. Yang kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, menyiapkan model dan media pembelajaran. Yang keempat, melakukan pretest observasi awal sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran menggunakan model talking stick dan kartu bilangan. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model talking stick dan kartu bilangan. Tahapan rancangan kegiatan dengan nilai dasar PNS-nya yaitu adalah 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan dengan tahapan kegiatan. Melakukan konsultasi kepada kepala sekolah sekaligus mentor. Kemudian melakukan koordinasi dengan Dewan Guru untuk menyampaikan maksud tujuan pelaksanaan aktualisasi, habituasi, dan memohon izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Kemudian meminta kritik dan saran atas kegiatan yang akan dilakukan. Dengan nilai dasar yang ditemukan adalah akuntabilitas, yaitu partisipatif dan kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan, etika publik, sopan, jujur, dan transparansi, kemudian komitmen mutu yaitu efektif. Nomor 2 yaitu menyusun perangkat pembelajaran dengan langkah-langkah menyiapkan silabus, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan dan memilih materi pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan melakukan pemeriksaan dan persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh kepala sekolah. Dengan nilai dasar PNS yang saya temukan adalah akuntabilitas yaitu tanggung jawab, efektif dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan dan keadilan, etika publik, bersifat hormat dan sopan, dan komitmen mutu efisien. Yang ketiga adalah menyiapkan model dan media pembelajaran dengan langkahnya, persiapan untuk pembuatan media talking stick dan kartu bilangan, pemotongan bahan dan pola gambar, merangkai media talking stick dan kartu bilangan, menentukan model pembelajaran dengan nilai aneka yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, efektif, efisien, dan inovatif, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, sederhana, dan jujur. Kemudian yang keempat, melakukan pretest observasi awal sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan model talking stick dan media kartu bilangan dengan langkah pembelajaran, membuat instrumen observasi awal dan skor pada masing-masing kriteria, melaksanakan observasi awal pembelajaran matematika, evaluasi hasil pretest dengan nilai aneka, akuntabilitas, tanggung jawab, efektif, efisien, dan inovatif, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, dan komitmen mutu, efektif, dan efisien. Kemudian yang kelima, melaksanakan pembelajaran, yaitu berdoa sebelum dan sudah melaksanakan pembelajaran, mengecek kehadiran serta memotivasi peserta didik, menyampaikan materi pembelajaran, melakukan model pembelajaran talking stick dan media kartu bilangan dengan nilai aneka yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, adil, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, tidak diskriminatif, jujur, sopan, transparansi, dan terbuka, kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model talking stick dan kartu bilangan, yaitu mengajak peserta didik untuk bermain talking stick, menggunakan media kartu bilangan, melakukan post-test observasi akhir, memberikan penguatan reward berupa pujian verbal maupun tepuk tangan non-verbal, evaluasi hasil post-test, kemudian refleksi hasil dari pembelajaran. Kemudian nilai aneka yang saya temukan adalah adil, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, sopan, tulus, dan terbuka, komitmen mutu, efektif, efisien, dan jujur, dan orientasi mutu. Demikian penjelasan analisis isu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.